Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas apa ya? Sebelumnya teman-teman pada tahu nggak apa itu wawasan Nusantara? Dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Namun demikian, timbul pertanyaan, apa arti wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia? Wawasan Nusantara bisa dibedakan dalam dua pengertian, yakni dari pengertian etimologi dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas atau bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau, dan kata Nusa sendiri dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung. Nah, berdasarkan pengertian terminologis pula, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang baru, wajar, dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan yang melanggar norma-norma, etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Baik, selanjutnya kita akan menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1987 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan di setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan yang bebas, berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan yang panjang, akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah, diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Hal di atas keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara. Ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia.
Latar belakang politik. Politik merupakan legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Menurut Fatma Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Politik hukum di Indonesia ada yang bersifat permanen atau jangka panjang, dan ada yang bersifat pemberlakuan prinsip perjanjian, yudisial, ekonomi, kerakyatan, kemanfaatan, penggantian hukum-hukum kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan, kekuasaan, kehakiman, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus berlaku sebagai politik hukum. Secara umum, fungsi wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Terdapat potensi positif dan negatif dari wilayah Indonesia yang berciri Nusantara. Potensi positif yang ada tentu saja perlu digali, diolah, didayagunakan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misal, Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki cukup banyak potensi panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Sedangkan potensi negatif perlu diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak merusak atau mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Baik teman-teman sekalian, pembahasan terakhir, esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Mengapa perlu kesatuan wilayah dan mengapa perlu persatuan bangsa? Negara Indonesia yang memiliki keunikan salah satunya adalah negara kepulauan terluas di Asia Tenggara yang luas wilayah daratan dan lautannya adalah 2:3, yang wilayah lautannya lebih luas daripada wilayah daratannya. Selain itu, Indonesia juga menjadi tempat pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik, yang kaya akan flora dan fauna sebagai sumber daya alamnya. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan politik memiliki makna 1. Bahwa kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan marta seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. 2. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasakan satu nasib sepenanggungan, sebangsa, setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 3. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsanya menuju tujuannya. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasakan satu nasib sepenanggungan, sebangsa, setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 3. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsanya menuju tujuannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan penjelasan dari kami. Jikalau video ini kurang dimengerti atau pembahasannya kurang dimengerti, silahkan ditanyakan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.